Cewek ini harus tenggelam untuk melewati terowongan yang ada segerombolan buaya. Di sini ayahnya hampir tenggelam karena menunggu anaknya yang tadi masuk ke rumah untuk membukakan pintu bawah tanah. Ayahnya pun mencoba bertahan untuk menunggu anaknya. Di sisi lain, anaknya terus tenggelam sambil mencari kesempatan dan memantau para buaya agar dia masuk ke rumah dengan selamat. Buaya pun terus berseliweran di depan matanya. Ayahnya di sini memanggil-manggil anaknya, berharap anaknya segera membukakan pintu karena air semakin dalam. Saat di ujung terowongan, dia pun segera keluar. Akan tetapi tiba-tiba di atas kepalanya ada buaya lewat. Dia pun pelan-pelan berenang menuju arah pintu rumah. Akan tetapi tiba-tiba buaya itu melihat dan mengejarnya. Cewek ini pun berenang dengan cepat melarikan diri dari buaya. Untung saja dia sampai di daratan dengan selamat. Ayah dan putrinya ini terjebak di rumah banjir yang isinya buaya semua. Di sini mereka tuh dilewati buaya yang sangat banyak. Mereka pun tidak bergerak agar buaya itu tidak memakan mereka. Satu-satunya agar mereka bisa selamat, cewek ini harus berenang ke depan untuk mengambil speedboat. Akan tetapi dia harus berlomba-lomba dengan banyaknya buaya di dalam air. Di sini ayahnya terus menyemangati putrinya. Ayahnya yakin bahwa putrinya adalah perenang yang hebat. Kemudian putrinya pun segera berenang. Di sini putrinya harus adu kecepatan dengan banyaknya buaya itu. Buaya itu pun dengan cepat mengejar gadis itu. Untungnya gadis ini adalah perenang yang hebat. Dan gadis ini sampai di speedboat tanpa dimakan buaya-buaya itu. Ayahnya pun sangat bangga melihat keberhasilan putrinya. Gadis ini pun segera menghidupkan speedboat dan menjemput ayahnya. Pada saat ayahnya dan anjingnya ingin menaiki speedboat, tiba-tiba bendungannya pecah. Banjir pun datang dengan dahsyatnya. Mereka tidak sempat melarikan diri. Speedboat itu langsung ditendang banjir dan masuk ke dalam rumah. Semoga kita semua terhindar dari banjir dan buaya ya guys. Semangatin aku di komen. Cowok ini sedang bermain permainan hidup dan mati. Jika dia berhasil memenangkan permainan dengan menghindari pemburu, maka dia akan menjadi kaya raya. Di sini cowok ini berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari pemburu itu. Karena dia sangat butuh uang untuk pengobatan sakitnya, dia rela melakukan permainan 24 jam ini. Dan setelah lolos setiap jamnya, uang akan masuk ke rekening cowok ini jika dia berhasil berlari dan akhirnya dia masuk ke dalam toilet. Dia menunggu di sana. Pemburu itu pun masuk ke toilet dan memeriksa isi toilet. Dan sepertinya pemburu itu mengetahui bahwa cowok itu ada di dalamnya. Dan yang lebih psikopatnya lagi, pemburu ini bersantai dan mempersiapkan alat tusuk yang dimodifikasinya. Dia pun sisiran sambil menikmati ketegangan karena dia tahu cowok itu ada di dalam toilet itu. Dan setelah itu, akhirnya pemburu ini pun memutuskan untuk membuka pintu toilet satu persatu. Sampailah akhirnya dia membuka pintu toilet terakhir, di mana itu adalah keberadaan si cowok. Seorang wanita lumpuh yang terjebak di dalam bathtub kamar mandi karena suaminya pura-pura pingsan saat ingin memandikannya. Karena keran masih jalan, airnya pun semakin dalam dan hampir menenggelamkan cewek ini. Dia pun sangat ketakutan karena dia menjadi sangat sulit bernapas. Meskipun cewek ini lumpuh, cewek ini belum ingin mati. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya agar membuka penutup bathtub dan mematikan keran itu. Setiap gerakan yang dilakukan sangatlah berat. Saat dia hampir diambang ketenggelaman, akhirnya dia berhasil membuka penutup itu. Dan air pun mulai turun melalui saluran itu. Saat dia berhasil, dia heran mendapati dirinya yang sudah bisa menggerakkan tubuhnya perlahan-lahan. Dan dia mencoba melihat suaminya yang pingsan itu. Kisah Freddy, seorang bocil yang memiliki wajah tidak biasa lantaran dia habis dioperasi sebanyak 27 kali. Dia pun menangis dan mengatakan kepada ibunya kenapa wajahnya jelek. Untungnya dia memiliki ibu yang hebat. Dia juga mengatakan sambil menangis mengapa wajahnya jelek sehingga teman-temannya di sekolah tidak ada yang mau berbicara dengannya. Ibunya yang hebat pun langsung memberi semangat kepada si bocil dari hati ke hati. Dan ibunya mengatakan bahwa bocil ini akan menjalani hari lebih mudah ke depannya. Beruntungnya bocil ini memiliki keluarga yang sangat mendukungnya. Ibunya juga mengatakan bahwa bocil ini tidak jelek. Di sisi lain, ayahnya mendengarkan
mendengarkan pembicaraan mereka dari depan pintu. Ibunya juga mengatakan kalau dia punya kerutan karena habis dioperasi. Dan ibunya juga mengatakan bahwa dia punya kerutan di mana-mana. Anaknya yang melihat wajah ibunya pun langsung tertawa.